Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Mas Kenji, ada saham-saham yang direkomendasikan untuk hari ini oleh Mas Kenji, diantaranya adalah ada Antam, kemudian Bumi, BBRI, dan juga Astra Internasional. Untuk Antam sendiri di support 1865 dan resistensi di 2040 dengan rekomendasi buy. Kemudian untuk Bumi dengan support di 159, resistensi di 173 dengan rekomendasi trading saja. Dan BBRI ada support di 4.260 dengan resistensi di 4.470, rekomendasi buy. Kemudian ada Astra Internasional dengan support di 6.750 dan resistensi di 7.125. Oke, dan kami masih berbincang bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development of PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, untuk Antam sendiri seperti apa analisanya? Apa yang kemudian menarik dari Antam? Kalau dari Antam ini sentimennya masih sama, Mas Yuki, emiten-emiten batu bara khususnya memang sekarang demand masih tinggi sekali begitu. Justru kita kesulitan di sisi supply. Jadi menurut saya kalau memang nanti dari faktor cuaca juga jauh lebih membaik dan produksinya bisa dimaksimalkan, itu bisa menggenjot untuk pemasukan dari emiten sendiri, khususnya untuk Antam dalam hal ini. Secara technical wise juga masih oke banget begitu, stokastiknya oke, RSI-nya juga masih oke gitu. Jadi untuk targetnya kita optimis bisa tercapai. Baik, walaupun memang beberapa waktu yang lalu memang sudah diputuskan bahwa Antam sendiri harus melakukan ganti rugi sebanyak 1,1 ton emas batangan ya kepada yang menuntut begitu. Ini kemudian tidak terlalu dijadikan sebagai sebuah sentimen yang harming Antam sendiri, Mas Kenji. Oke, kalau kita lihat sebenarnya secara B2B juga memang sebenarnya beda-beda persoalan gitu Hmm. sebenarnya. Walaupun memang masih dengan emiten terkait, saya rasa sih kalau demand dari global juga masih tinggi, di mana kan mulai krisis energi juga di Eropa. Jadi untuk request batu baranya makin tinggi, saya rasa untuk isu terkait yang harus ganti rugi Hmm. emas sekian itu tidak terlalu signifikan sih kepada emiten. Baik, karena secara demand di global sendiri masih tinggi begitu ya, dan kalau kita lihat secara pergerakan harga saham sini untuk Antam begitu, setidaknya ini yang tercapture di tren 3 bulanan sudah melemah 22,91%, secara 1 bulanan melemah 1,78%, dan secara mingguan melemah 1,02%. Artinya secara harga cukup menarik untuk bisa masuk, terakhir ada di level 1930, Mas Kenji. Betul, makanya tadi saya bilang untuk technical wise itu memang secara harga juga sudah cukup menarik untuk masuk. Jadi bisa dipertimbangkan buat mungkin investor-investor atau trader-trader mid term sampai long term bisa dipertimbangkan. Baik, bicara mengenai trader, ada satu saham yang Anda rekomendasikan dengan rekomendasi trading saja, yaitu adalah Bumi di support 159 dan resistance di 173. Analisanya Anda mungkin bisa lebih detail lagi, Mas Kenji, karena tadi di segmen sebelumnya sempat membahas juga soal Bumi. Seperti apa, Mas? Oke, kalau Bumi memang dari buat rekomendasi saya ini saya note khusus untuk trading buy. Jadi Hmm, mungkin kita sempat bahas di segmen sebelumnya kalau ya. untuk mid sampai ke long term saya rasa masih belum bisa dijadikan acuan ya dengan performa yang meningkat juga dari sisi fundamental emiten maupun dari technical harga sahamnya. Tapi untuk short term atau untuk trading masih sangat memungkinkan gitu untuk tapi dengan batasan stop loss yang kita harus memang agak ketat juga sih. Oke, saat ini sudah mendekati level resistance di 170. Jika tembus ke level resistance yang Anda lihat ataupun Anda proyeksikan, support baru untuk Bumi sendiri di level berapa yang menarik untuk ditradingkan? Kalau support baru untuk Bumi, kalau memang bisa tembus di area-area 173, mungkin supportnya kita jaga di area 167, 168. Oke. Baik, itu tadi ya rekomendasi dan juga analisa dari Bumi. Berikutnya ada Bank BRI dengan rekomendasi buy, support di 4260 dan resistance di 4470. Apa yang bisa dicermati dari BBRI dan secara term investasi untuk jangka menengah panjang atau seperti apa, Mas Kenji? Kalau untuk BRI kita lebih ke short sampai medium term sih Hmm, untuk proyeksinya begitu. Utamanya dari laporan keuangan semester 1 yang juga cukup memuaskan.
Di mana sebenarnya kan kalau kita korelasikan dengan BI menaikkan suku bunga, challenge-nya sendiri sebenarnya kan gimana caranya bank menyalurkan kredit supaya lebih efisien dan lebih menjangkau semua masyarakat lagi. Nah, tapi kita lihat cukup bagus strategi-strategi yang dilakukan BRI dari sisi emitennya, dan juga kita lihat technical wise-nya juga masih cukup menarik, Mas Yuki. Kenapa? Makanya kita rekomen BRI di tengah potensi IHSG yang mungkin under pressure nih di September ini. Oke, terkait dengan penggabungan BBRI dengan Pegadaian sendiri, sejauh mana ini kemudian tercapture dari peningkatan performa kinerja BBRI sendiri, Mas Kenji? Kalau dari isu mergernya sendiri, saya rasa belum terlalu tergambar gitu ya. Ini Hmm, mungkin kan seperti dulu ada mungkin masih satu grup juga dengan BRIS dan lain-lain. Jadi memang ya, isu tetap ada, tapi bukan jadi sentimen kuat utamanya sih. Kita oke. masih lebih ke kinerja semester satunya. Baik, Cukup bagus. untuk BBRI secara pergerakan harga saham begitu secara 3 bulanan melemah 1,56%. Artinya untuk short ke medium ini kemudian cukup menarik lah ya, Mas Kenji, terakhir di 4420. Level terakhir kalaupun mau masuk, oh oke, sekarang 4410, bergerak di range itu. Kalaupun mau masuk di level itu cukup menarik untuk BBRI. Kalau untuk BBRI target short sampai mid term itu masih cukup menarik, Mas Vicky. Memang kita bisa lihat yang kita bahas sebelumnya untuk ketika bulan September di mana IHSG secara siklus 5 tahun berturut-turut juga memang kan trennya memang koreksi begitu. Nah, yang kita bisa harapkan justru saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti BRI yang salah satu yang kinerjanya masih cukup stabil. Oke, baik. Inline dengan apa yang Anda tadi sampaikan di awal segmen terkait dengan yang bisa dilakukan untuk investor pada saat kondisi belakangan begitu terkait dengan inflasi tinggi dan lain sebagainya, fokus ke saham-saham big cap. Salah satunya ada mungkin ada Astra Internasional. Nah, sejauh ini berada di zona positif begitu, sedang ada di tren penguatannya, setidaknya itu yang tercapture dari mingguan dan juga bulanan. Apa analisanya untuk Astra Internasional, Mas Kenji? Oke, kalau dari Astra sendiri kinerja LK semester 1 dua-duanya cukup baik gitu kalau kita lihat, dan juga memang tren pemulihan ekonomi di mana daya beli masyarakat meningkat, mulai hidup lagi, dari manufaktur, produksi-produksi kita bisa lihat dengan beberapa produk baru yang di launching begitu ya. Momentumnya di awal semester 2 ini itu diharapkan juga akan jadi pendongkrak atau pemasukan tambahan untuk Astra sendiri. Dan dari technical, kalau kita lihat beberapa indikator seperti stokastik, RSI-nya juga masih masuk untuk kita entry area-nya sudah masih cocok begitu. Baik, ada saham-saham yang Anda rekomendasikan, Antam, BBRI, dan juga Astra Internasional dengan rekomendasi buy, sementara untuk Bumi trading buy, begitu ya. Oke, kita ke update dari pergerakan IHSG, pemirsa, beberapa menit yang lalu, IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,36% di level 7.178,756, sementara itu Jakarta Islamic Index menguat 0,36% di level 615,837, LQ45 menguat 0,37% di level 1020,686. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Bank BRI, Bumi, Adaro, dan juga Bank Mandiri dengan penguatan masing-masing 0,23%, 1,78%, 1,89%, dan 0,28%. Berikutnya saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, Antam, AMRT, dan Inco dengan pelemahan masing-masing 0,22%, 1,03%, 1,44%, dan 1,26%. Menarik dari saham-saham yang Anda tadi rekomendasikan, dua masuk ke top gainers, satu masuk ke top losers. Ada Ya. BBRI dan juga Bumi masuk ke dalam top gainers. Secara appetite dari investor sendiri memang nampaknya mencermati yang Anda analisakan tadi, Mas Kenji. Seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang tren investor atau tren trader-trader dan investor di market masuk bulan Agustus menuju September begitu, kita sudah masuk ke September. Sekarang trennya mereka akan cari saham-saham yang kinerjanya secara fundamental lebih kuat, Mas Yuki. Apalagi kan ketiga pasien global, sebenarnya kita domestik bagus gitu. Jadi memang investor akan mengekera saham-saham big cap yang kinerja laporan keuangan semester satunya kurang lebih bagus, dan secara technical wise cukup menarik untuk level masuknya.
Salah satunya ya tadi untuk perbankan, untuk Antam pun walaupun ini sekarang ada koreksi minor ya, itu saya rasa masih cukup menarik untuk kita bisa entry di area-area 19.15, 19.20 juga. Oke, baik. Itu tadi beberapa data dan juga analisa terkait dengan proyeksi dari IHSG hari ini akan seperti apa, Mas Kenji? Sejauh ini memang berjalan masih ada di zona hijau begitu. Apa faktor-faktor penguat dan juga apa faktor-faktor pemberat dari pergerakan IHSG di hari ini? Faktor penguat masih tekanan, faktor pemberat itu masih utamanya tekanan dari global sendiri. Yang terdekat ya tentu negara tetangga China itu kan memang masih kurang bagus, kita kita lihat ya kinerja PMI pada faktor dan sebagainya begitu. Untuk faktor-faktor yang bagus sendiri saya rasa kita kita bisa harapkan apa pengumuman lebih lanjut nih terkait berapa sih kenaikan harga BBM subsidi yang akan ditentukan untuk dari market sendiri dan juga untuk BLT-nya kalau memang sudah confirm nanti akan ada peningkatan nilai, saya rasa itu bisa jadi sentimen positif at least untuk short term di September ini. Ya, setidaknya walaupun memang dikategorikan sebagai sebuah sentimen yang negatif, begitu setidaknya ada kepastian mengenai berapa kenaikan dari harga BBM bersubsidi. Baik, Mas Kenji terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa.